Halo anak-anakku semua, mari kita lanjutkan materi belajar dari rumah kita ke bab selanjutnya, yaitu bab himpunan. Pada bab himpunan kali ini kita akan mempelajari mengenai apa itu himpunan, penulisan himpunan, anggota himpunan, bilangan kardinal, jenis himpunan, himpunan yang sama dan ekuivalen, dan yang terakhir adalah himpunan semesta. Mari kita mulai pembelajaran kita. Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah kumpulan atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Nah, ini penting nih, definisi yang jelas. Jadi yang disebut himpunan itu adalah yang memiliki definisi yang jelas. Ada beberapa contoh yang memiliki definisi tidak jelas. Nah, contoh yang pertama itu cantik, ganteng, luas, dan juga tinggi. Mengapa keempatnya disebut atau merupakan definisi yang tidak jelas? Karena keempatnya itu sifatnya masih subjektif. Misalnya cantik. Cantik menurut seseorang belum tentu cantik juga menurut orang lain. Nah, itu definisinya masih belum jelas. Begitu juga ganteng dan juga buas. Namun, tinggi. Tinggi ini bisa juga menjadi jelas jika diketahui tinggi 150 cm. Nah, ini definisinya menjadi jelas jika diketahui tingginya 150 cm. Kata-kata tersebut ini merupakan contoh dari kata sifat. Nah, jadi kesimpulannya, definisi yang tidak jelas itu biasanya mengandung kata sifat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? Kumpulan guru yang tinggi. Nah, ingat tadi, tinggi itu juga merupakan kata sifat yang definisinya tidak jelas. Jadi, ini bukan merupakan himpunan. Bukan. Kumpulan siswa yang ganteng. Ganteng juga tadi merupakan kata sifat yang sifatnya masih subjektif. Jadi ini bukan merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa kelas 76 yang tinggi badannya lebih dari 155 cm. Walaupun ada kata tinggi, namun di sini ada keterangan tingginya lebih dari 155 cm. Berarti definisinya itu jelas, sehingga ini merupakan contoh dari sebuah himpunan. Ini merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan warna lampu lalu lintas. Coba ingat, warna lampu lalu lintas itu ada 3, yaitu merah, kuning, hijau. Itu sifatnya jelas, jumlahnya ada 3. Jadi ini merupakan himpunan juga. Hewan berbulu halus. Hewan berbulu halus. Ini definisinya, yang halus itu definisinya masih tidak jelas. Jadi ini bukan himpunan. Karena bisa saja menurut kita itu halus, menurut orang lain juga tidak halus. Selanjutnya yang F, kumpulan hewan yang lucu. Nah, ini kata lucu ini adalah kata sifat. Belum tentu lucu menurut kita, tapi lucu menurut orang lain. Sehingga ini bukan himpunan. Nah, sampai sini, semoga kalian
bisa mengerti apa itu definisi himpunan, mana yang disebut himpunan, dan juga mana yang tidak disebut himpunan. Selanjutnya kita ke penulisan himpunan. Untuk menuliskan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan cara mendaftar. Contohnya ada himpunan A ini. Contohnya himpunan A sama dengan ini lambang dari kurung kurawal. Buka kurung, himpunannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan tutup kurung. Ingat, gunakan kurung kurawal seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, kurung kurawal berbeda dengan kurung biasa. Kalian bisa berlatih bagaimana menulis kurung kurawal. Nah, ini contoh dari mendaftar. Selanjutnya dengan kalimat atau kata-kata. Contoh, A sama dengan buka kurung. Nah, yang tadi contohnya itu A dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau kita tahu itu adalah bilangan asli. Tidak mungkin bilangan cacah, karena kalau bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu bilangan cacah, karena mulai dari 0. Kalau ini adalah himpunan bilangan asli pertama. Jadi dengan kalimat kita menulis himpunan itu A sama dengan buka kurung kurawal 5 bilangan asli pertama. Atau contoh keduanya kita bisa tulis A sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama. Itu dengan kalimat atau kata-kata. Selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan. Ini contoh penulisan notasi pembentuk himpunan itu A sama dengan buka kurung A. Ini bacanya A sedemikian sehingga A kurang dari 6. Dan A ini dibacanya adalah elemen. Elemen itu maksudnya anggota. Dengan A elemen bilangan asli. Nah, ini contoh penulisan dalam bentuk notasi himpunan. Untuk yang ini belum tentu menulisnya A kurang dari 6. Bisa juga ditulis yang kedua A kurang dari sama dengan 5. Itu sama saja. Keduanya sama benar. Jadi kalian bisa menulisnya seperti ini. A kurang dari 6 atau juga A kurang dari sama dengan 5. Ingat, ini dibacanya ini A sama dengan buka kurung kurawal A sedemikian sehingga A kurang dari sama dengan 5 dengan A elemen. Ini elemen itu maksudnya anggota, dengan A elemen bilangan asli. Karena bilangan asli mulai dari 1. Itu untuk contoh penulisan himpunan. Nah, tidak selalu lambangnya A, itu tergantung soal atau tergantung apa yang diketahui. Bisa juga X. X sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari 7. Dengan X elemen misal bilangan prima. Ya, bisa juga seperti itu. Itu contoh penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, misalnya ini X sama dengan buka kurung kurawal X demikian sehingga. Nah, ini biasanya di awal itu adalah yang kita tulis apa yang kita mau, apa yang dimau. Maunya apa? Mau kita tulis itu anggota himpunan X, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang di sini selanjutnya setelah koma itu
adalah apa yang diketahui atau keterangan atau keterangannya. Misalnya, keterangannya itu 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah bilangan asli pertama. Nah, itu adalah keterangan. Lalu tutup dengan kurung kurawal. Nah, itu adalah contoh penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal bagaimana menulis bentuk dari himpunan. Nah, contoh soal yang pertama, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, ini diketahui seperti ini. Ini kalau kita pelajari tadi sebelumnya, ada 3 bentuk penulisan himpunan. Yang pertama mendaftar, yang kedua dengan kalimat atau kata-kata, dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, soal yang ini diketahui dalam bentuk notasi. Sehingga kita akan menuliskan dalam bentuk yang pertama mendaftar. Bagaimana mendaftar? Kita lihat dahulu apa yang diketahui. B sama dengan buka kurung kurawal B sedemikian sehingga B kurang dari sama dengan 10. Nah, ini yang dimau. B itu kurang dari sama dengan 10. Kalau kurang dari sama dengan 10 berarti 10-nya termasuk. Nah, dengan B elemen. Elemen tadi kan kita ketahui itu anggota. B elemen bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Itu bilangan prima. Nah, yang dimau tadi kurang dari sama dengan 10. Jadi yang kurang dari sama dengan 10 itu hanya 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita tulis dalam bentuk mendaftar itu adalah B sama dengan buka kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7. Karena kurang dari sama dengan 10. Itu dalam bentuk penulisan himpunan dalam bentuk mendaftar. Selanjutnya kita tulis dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Itu sebagai berikut. B sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Atau juga bisa kita tulis B sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Bisa kalian gunakan kurung kurawal atau bisa kalian nyatakan dengan kalimat himpunan. Itu sama saja artinya. Selanjutnya, yang kedua, tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Ini kalau kita lihat ini adalah bentuk penulisan dengan mendaftar. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk yang lain itu yang lain, misalnya dengan notasi. Ini A, berarti kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal A sedemikian sehingga A. Nah, kita lihat yang dimau ini angkanya 5, 7, 11, 13. Nanti kita mulai dengan A. Bisa kita tulis 5 kurang dari sama dengan A. Berarti 5-nya termasuk. 5 kurang dari sama dengan A. Dan A kurang dari sama dengan 13. Berarti 13-nya termasuk. Nah, ini yang kita mau. Nah, terangannya apa ini? 5, 7, 11, 13 itu adalah bilangan prima juga. Tulis keterangan dengan A itu elemen atau anggota bilangan prima.
tutup kurung. Nah, itu adalah dalam bentuk notasi atau seperti ini lebih jelasnya. A buka kurung demikian sehingga 5 kurang dari A kurang dari sama dengan 13. Dengan A elemen bilangan prima. Itu adalah penulisan dalam bentuk notasi. Sedangkan dalam bentuk kata-kata kita tulis. Oh, ini sebenarnya bukan B tapi A. Ingat, kalau di sini A, di sini juga harus A. Ini juga harusnya A. Apa salah ketik? Jadi harusnya dalam bentuk kata-kata itu A sama dengan buka kurung bilangan prima dari 5 sampai 13. Atau A himpunan bilangan prima dari 5 sampai 13. 5-nya dan 13-nya juga termasuk. Nah, itu adalah contoh penulisan himpunan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dibaca dengan elemen. Ini dibaca dengan elemen. Sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan ini E coret. E tulis lalu dicoret. Ini dibaca bukan elemen. Contoh, ayam. Apakah ayam ini merupakan anggota dari himpunan binatang berkaki 4? Yang kita ketahui itu ayam berkaki 2. Jadi, kita bisa simpulkan ayam itu bukan elemen atau bukan anggota. Kita tulis E coret. Bukan anggota dari binatang berkaki 4. Selanjutnya, 1990. Apakah 1990 ini termasuk tahun kabisat atau termasuk anggota dari tahun kabisat? Yang kita ketahui tahun kabisat itu tahun yang kelipatan 4 atau yang habis dibagi 4. Kita tulis 1990. Kita bagi 4. 19 dibagi 4 yang mendekati itu 4 kali 4 16 kurangkan 39. 39 bagi 4 yang mendekati itu 36. 9 kali 4 36 kurang 3 lalu turun 0. 30 bagi 4 yang mendekati itu 7. 7 kali 4 28. Ternyata sisa 2. 2 tidak bisa habis dibagi dengan 4. Sehingga kita simpulkan 1990 itu bukan anggota dari tahun kabisat karena 1990 bukan kelipatan 4. Sehingga kita tulis E coret atau bukan elemen. Selanjutnya, O. Apakah O itu anggota dari himpunan huruf vokal dalam abjad? Kita ketahui huruf vokal itu adalah A, I, U, E, dan O. Sehingga kita simpulkan O ini adalah elemen atau anggota huruf vokal. Selanjutnya, 9. Apakah 9 bilangan prima kurang dari 10? Nah, kita sebutkan bilangan prima kurang dari 10 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan 9 itu bukan bilangan prima. Sehingga kita tulis E coret atau E bukan anggota bilangan prima kurang dari 10. Selanjutnya kita pelajari bilangan kardinal. Bilangan kardinal itu adalah bilangan yang menyatakan jumlah dari anggota suatu himpunan. Sebelumnya kita sudah mempelajari
anggota dari suatu himpunan. Nah, anggota itu ada berapa banyak? Banyaknya anggota kita bisa nyatakan dengan bilangan kardinal, yaitu kita lambangkan sebagai NA atau banyak anggota dari himpunan A. A ini bisa saja NB, tergantung himpunan apa, himpunan B, himpunan C, NC, itu bisa apa saja. Nah, contoh, jika A bilangan prima kurang dari 9, bilangan prima kurang dari 9, itu ada 2, 3, 5, 7, kurang dari, ingat, kurang dari 9, apakah 9 termasuk? Tidak, karena 9 karena kurang dari 9. Kalau tadi bilangan prima kurang dari sama dengan 9, berarti 9-nya termasuk. Berarti banyaknya anggota dari himpunan A adalah sebanyak NA sama dengan 4. Ada 4 anggota. 2, 3, 5, dan 7. Itu adalah bagaimana cara menyatakan jumlah anggota atau banyaknya anggota dari suatu himpunan. Kita ke contoh soal. Tuliskan bilangan kardinal atau banyaknya anggota himpunan dari himpunan berikut ini. Yang pertama itu himpunan A. Huruf vokal pada kata matematika. Huruf vokal pada kata matematika. Huruf vokal kita ketahui itu A, I, U, E, dan O. Berarti ini ada 1 A, ada E, ada I. Berarti banyaknya himpunan huruf vokal pada kata matematika itu ada A, E, dan I. Sehingga NA itu sama dengan 3. Karena ada 3, ada A, E, dan I. Ingat, mungkin dari kalian ada yang memahami ini ada 5. Ada A, E, dan juga ada I. Di sini juga ada A lagi, ada A lagi. Berarti ada juga yang kalian mungkin salah paham. Kalian bisa tulis NA itu sama dengan 5. Karena A-nya ada 3. Namun A-nya bukan ada 3. Namun A-nya tetap ada 1. Kita hitung 1. Jadi NA itu hanya ada, anggota A itu hanya ada A, E, dan I. Jadi anggotanya hanya ada 3. Atau NA sama dengan 3. Selanjutnya B. Itu anggotanya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kita bisa tulis N B itu sama dengan anggotanya 10. Selanjutnya yang C. C sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 10. X elemen bilangan ganjil. Berarti yang kurang dari 10 bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak bisa dibagi oleh 2. Itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Berarti yang kurang dari 10 hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bisa tulis NC itu sama dengan ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Itu adalah bilangan ganjil kurang dari 10.
selanjutnya yang keempat. Himpunan D sama dengan himpunan faktor dari 4. Faktor dari 4. Berarti itu ada 4 bisa dibagi dengan 1. Bisa juga dibagi dengan 2. Bisa juga dibagi dengan 4 itu sendiri. Berarti faktor dari 4 itu adalah banyaknya anggotanya. N D itu sama dengan 3, yaitu 1, 2, dan 4. Itu adalah mengenai banyaknya anggota. Selanjutnya mengenai jenis-jenis himpunan. Ada 3 jenis himpunan. Yang pertama itu himpunan berhingga atau himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Jadi yang terbatas itu himpunan berhingga. Contohnya, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini anggotanya ada, kalau misalkan itu NA, anggotanya itu ada 5. Jadi, diketahui dengan jelas jumlah anggotanya itu adalah himpunan yang terbatas atau himpunan berhingga. Yang kedua, himpunan tak berhingga atau himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Contoh, himpunan bilangan asli lebih dari 6. Himpunan bilangan asli lebih dari 6 itu ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa tahu berapa jumlah anggotanya karena tidak ada limitnya atau tidak terbatas. Nah, ini disebut himpunan tak berhingga. Yang ketiga, itu ada namanya himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contoh, himpunan bilangan prima lebih dari 3 dan genap. Himpunan bilangan prima. Bilangan prima yang kita ketahui itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau kita lihat, apakah ada himpunan bilangan prima lebih dari 3 yang genap? Tidak ada, karena yang genap itu hanya 2, itu kurang dari 3. Yang genap hanya ada 2, itu kurang dari 3. Jadi, jika diketahui himpunan bilangan prima lebih dari 3 dan genap, itu tidak ada atau himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu bisa dilambangkan seperti ini. Kurung kurawal. Kurung kurawal namun kosong. Atau bisa ditulis dengan 0 coret. Ini melambangkan himpunan kosong. Bisa keduanya. Itu untuk melambangkan himpunan kosong. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tuliskan termasuk jenis himpunan apakah himpunan di bawah ini. Yang pertama, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang bisa habis dibagi 5 itu 2, tidak, 3 juga tidak. 5 dibagi 5 itu habis 1. Berarti himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5 itu adalah 5 itu sendiri. Jadi anggotanya adalah 5. Jadi ini termasuk himpunan yang berhingga karena anggotanya ada 1. Selanjutnya yang kedua, himpunan bilangan ganjil lebih dari 10. Bilangan ganjil itu bilangan
yang tidak habis dibagi dengan 2. Lebih dari 10 berarti 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Karena tidak ada batasnya lebih dari 10. Berarti ini termasuk himpunan tak berhingga. Selanjutnya, A sama dengan X demikian sehingga ini bukan X harusnya kalau di sini A, berarti ini harusnya X. X sama dengan sedemikian sehingga X kurang dari 1 dan X elemen bilangan prima. Jadi ini yang dinyatakan itu X kurang dari 1 dan X elemen bilangan prima. Bilangan prima kurang dari 1. Setahu Bapak itu bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tidak ada bilangan prima kurang dari 1. Sehingga ini yang ketiga merupakan himpunan bilangan kosong. Himpunan kosong. Karena anggotanya tidak ada. Sehingga kita bisa nyatakan ini adalah himpunan kosong. Selanjutnya, yang keempat. E sama dengan kurung kurawal bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Bilangan kuadrat antara. Apakah ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9? 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat itu 9. Bilangan kuadrat antara 4 dan 9 itu tidak ada. Karena 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Tidak ada bilangan kuadrat antara 4 dan 9. Sehingga yang keempat ini termasuk himpunan kosong juga. Selanjutnya himpunan yang sama dan ekuivalen. Dengan dua himpunan dikatakan sama jika isi atau anggotanya sama persis. Sedangkan dua himpunan dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya sama, namun isi anggotanya tidak harus sama. Ini ekuivalen. Misal, ada beberapa himpunan. A itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. B itu huruf vokal. C itu 5 bilangan cacah pertama. D itu 5 bilangan asli pertama. Yang A dan B, apakah ini himpunan yang sama? Itu kalau kita lihat huruf vokal. Vokal itu anggotanya A, I, U, E, dan juga O. Himpunan A dan B, kita lihat ini anggotanya tidak sama persis. Namun jumlah anggotanya A dan B itu sama-sama 5. Karena A sama dengan 5. 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5. NB juga ada 5. A, I, U, E, O. NB itu juga ada 5. Jadi A dan B itu adalah himpunan yang ekuivalen. Begitu juga dengan C, 5 bilangan cacah pertama. 5 bilangan cacah pertama itu sama saja dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena bilangan cacah dimulai dari 0.
berarti C juga ekuivalen dengan B. Namun C itu bisa kita sebut sama dengan A. C itu sama dengan A karena anggotanya sama, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. C sama dengan A, himpunan C sama dengan A. Selanjutnya yang D. Yang D itu bilangan asli pertama, 5 bilangan asli pertama. Berarti bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini anggotanya juga N. D itu anggotanya 5, berarti himpunan D ekuivalen dengan C, ekuivalen dengan B, ekuivalen dengan A juga. Karena jumlah anggotanya sama, yaitu 5. Namun himpunan D tidak sama persis dengan C, juga B, juga A. Itu penjelasan mengenai himpunan yang sama dan ekuivalen. Contoh soal, manakah pasangan himpunan berikut yang sama atau ekuivalen? Ini 1, 2, 3 dan himpunan warna lampu lalu lintas. Warna lampu lalu lintas itu ada merah, kuning, dan hijau. Anggotanya sama-sama ada 3, 1, 2, 3, ada 3. Nah, ini berarti himpunan yang ekuivalen. Nah, apakah sama? Ya, ternyata tidak sama karena anggotanya berbeda. Namun, pernyataan pertama itu adalah ekuivalen. Yang kedua, huruf vokal pembentuk kata Nigeria. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Huruf vokal pembentuk kata Nigeria berarti anggotanya ada I, ada E, ada A, ada 3. Selanjutnya, huruf vokal pembentuk kata Amerika. Ini ada A, ada I, ada juga E ya. Amerika, ada juga E. Nah, ternyata keduanya himpunannya sama. Ada I, ada E, ada A. Nah, berarti yang kedua ini adalah himpunan yang sama. Sama berarti juga termasuk ekuivalen. Yang ketiga, faktor prima dari 60. Faktor prima dari 60. 60. Kalau kita faktorkan 2, 30, 2, 15, 3, 5. Dan faktor prima dari 30. 30, 2, 15. Ini sama ya. 3, 5. Berarti faktornya ada 2, 3, dan 5. Nah, sama di 30 juga ada 2, 3, dan juga 5. Sehingga pernyataan yang ketiga, faktor prima dari 60 dan himpunan faktor prima dari 30 itu adalah himpunan yang sama karena sama-sama memuat anggota 2, 3, dan juga 5. Nah, yang terakhir kita pelajari apa itu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Dengan ketentuan, semua anggota himpunan yang lebih kecil harus semuanya termasuk dalam anggota himpunan yang lebih besar tersebut. Misalnya, A, anggotanya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Maka yang bisa menjadi semesta dari A itu adalah
0, 1, 2, 3, 4. Ini bisa kita ketahui ini merupakan sebuah bilangan. Ini bukan huruf ya, di bilangan atau angka. Nah, lebih spesifik, semestanya adalah bilangan cacah karena dimulai dari 0. Nah, bilangan cacah ini merupakan himpunan semesta dari A. Nah, kita lihat ke contoh soal. Tuliskan semestanya. Yang pertama itu ada himpunan 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Coba pikir-pikir. Kalau bilangan prima itu mulainya 2, 5, 7. Ini ada satunya, berarti bukan bilangan prima, bukan. Jadi semestanya yang mungkin 1, 3, 5, 7. Oh, ternyata 1, 3, 5, 7 itu adalah bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh 2. 1, 3, 5, 7. Bilangan ganjil adalah semesta dari 1, 3, 5, 7. Kalau lebih spesifiknya adalah bilangan ganjil kurang dari 9. Itu adalah 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya yang kedua, solar premium Pertamax. Semestanya apa? Jadi solar premium Pertamax ini adalah nama-nama bahan bakar. Berarti semestanya adalah bahan bakar. Itu adalah himpunan yang lebih besar. Karena selain solar premium Pertamax, bahan bakar masih banyak yang lain. Seperti batu bara dan lain. Yang ketiga, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ini termasuk adalah himpunan alfabet. Alfabet kan yang lebih besarnya itu sampai 24. A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, A, B, C, D, E merupakan himpunan yang lebih kecilnya, yang termasuk dalam semesta alfabet. Nah, itu merupakan penjelasan dari himpunan semesta. Sekian video materi himpunan kali ini. Semoga kalian bisa memahami mengenai apa itu himpunan, jenis-jenis himpunan, menyatakan himpunan, menentukan jumlah himpunan, dan mengenai himpunan semesta. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan latihan yang sudah Bapak berikan di Google Classroom. Semoga kalian lebih memahami dan mengerti mengenai apa itu himpunan. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan.